Ya senangnya kalau kita mendapat order pesanan dan bisa memuaskan bagi konsumen itu kan juga merasa suatu kebahagiaan tersendiri. Tapi ada susahnya bila mana ada pesanan-pesanan yang sudah diambil, tapi biasanya pesanan-pesanan itu jaraknya jauh. Misalnya kirim ke luar negeri sehingga pembayaran tidak bisa. Patung-patung batu dari Dusun Perumpung bahkan sangat digemari para turis mancanegara karena mendekati asli patung purbakala. Seperti patung-patung dan arca sejarah di Candi Borobudur dan candi-candi lain. Jadi waktu saat itu saya awal membuat patung, kelihatan patung lama itu cuma prosesnya cuma dibakar aja. Seni adalah seni, dan para seniman patung Dusun Perumpung telah memulainya. Seniman patung Perumpung bukan sekedar seniman, tapi pelanggeng budaya leluhur. Ya, sekedar cukuplah untuk kehidupan sehari-hari. Rata-rata ya 500.000 itu. Tapi eh, bayarannya itu tiap minggu. Jadi enggak tertentu. Ya, kalau istri saya enggak bantu jualan ya enggak cukup. Ya, kalau dibilang cukup ya belum cukup. Tapi ya bagaimana lagi kalau memang segitu hasilnya ya menerima aja. Sabro adalah warga sekitar Dusun Perumpung. Keberadaan usaha kerajinan batu sangat membantu Sabro dan puluhan orang pekerja seperti Sabro. Proses penciptaan karya seni ini telah mampu menghidupi banyak orang dan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat Dusun Perumpung. Aktivitas penjualan patung batu memang tak mengenal masa musiman, tapi tetap mengalami masa pasang surut. Apapun gejolak perubahan yang terjadi di pasar, para pekerja harian atau buruh yang mendukung proses produksi kerajinan ini ikut pula merasakan dampaknya. Bukan hanya para pemilik galeri. Siswadi adalah seniman pemahat patung batu yang telah lama menekuni aktivitas seni ini. Bagi Siswadi, hari-hari selalu diisi dengan berkarya. Dengan demikian, penghasilan akan mengikutinya. Ya, alhamdulillah bisa mencukupi untuk memberi harapan bagi anak saya. Untuk mencari pekerjaan yang lain mungkin karena saya merasa pendidikan saya hanya SD, jadi saya memaklumi atau menyadari. Siswadi mengakui persaingan arti positif antar pemahat atau galeri tetap ada, namun semua masih positif. Ya, ada itu, ada. Tapi itu secara saingan itu secara sehat gitu loh. Eh, Bagaimana alangkah baiknya, bagaimana untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang-barang seni itu, ya itu. Kalau saingan itu mesti ada itu. Kerja seni seperti aktivitas pahat patung batu di wilayah Muntilan
Secara umum, kini telah memasuki era industri. Konsumen bisa memesan sekaligus patung-patung dalam berbagai bentuk dan model untuk jumlah banyak. Beberapa pemilik galeri bahkan telah menerima pesanan sejumlah patung untuk dikirim ke berbagai tempat dan sejumlah negara. Perkembangan pasar yang lebih baik memang belum diikuti sistem manajemen yang memadai. Banyak perajin patung batu yang masih memakai sistem manajemen tradisional kekeluargaan yang hanya mengandalkan rasa saling percaya. Model seperti ini pernah menjadi goresan suka duka yang menghiasi catatan harian pengalaman Kasrin, sesepuh perajin batu di Dusun Perumpung. Ya senangnya kalau kita mendapat order pesanan dan bisa memuaskan bagi konsumen itu kan juga merasa suatu kebahagiaan tersendiri. Tapi ada susahnya bila mana ada pesanan-pesanan yang sudah diambil, tapi biasanya pesanan-pesanan itu jaraknya jauh. Misalnya kirim ke luar negeri sehingga pembayaran tidak bisa selesai gitu. Itu ya juga sangat menyedihkan itu. Seniman pahat patung batu di Dusun Perumpung seolah seperti cerminan problema yang paling banyak dialami para seniman negeri ini, yakni lemah dalam mengelola manajemen, termasuk di dalamnya miskin promosi dan lemah dalam hal pemasaran. Tak seiring sejalan dengan kemampuan karya dan kreativitas para senimannya. Kondisi seperti ini sering diperburuk lagi dengan birokrasi pemerintah yang semrawut, misalnya tentang izin tempat usaha atau pungutan-pungutan liar yang tidak perlu. Jainal, si pemilik galeri kerajinan batu pun berharap penguasa negeri ini mendukung usaha para perajin. Negara kita itu yang aman tertib. Nah itu supaya tamu mancanegara itu berkunjung ke Indonesia, mau belanja ke Indonesia itu tidak ada kekhawatiran di Indonesia itu nggak aman gitu. Ya harapan kita ya mudah-mudahan dari pemerintah pusat itu pengrajin-pengrajin kayak kita ini pengrajin batu, nah itu misalkan mau kirim kemana itu masalah administrasi jalan apa itu mohon dipermudah. Bagi para seniman, tak ada yang lebih membahagiakan selain terus berkarya dan dihargai hasil karyanya. Keberadaan para seniman pahat patung di Dusun Perumpung Muntilan tak bisa terlepas dari faktor sosio-psikologis keberadaan candi-candi di sekitarnya. Di antaranya Candi Borobudur, Mendut, dan candi-candi kecil lain di kawasan budaya Borobudur. Pengaruh magis hawa seni candi bagi masyarakat di sekitarnya sangat terasa. Para seniman pahat patung di Dusun Perumpung misalnya, mereka umumnya mengakui kepiawaiannya memahat patung batu diperoleh dari para orang tua secara turun-temurun. Demikian pula para orang tua mereka mendapatkan keterampilan memahat batu dari para leluhur. Para perajin batu yang kebanyakan merupakan penduduk asli ini meyakini nenek moyang mereka adalah orang yang ikut terlibat aktif dalam pembangunan candi-candi seperti Borobudur dan beberapa candi di sekitarnya.
Kini, beberapa orang muda di Dusun Prumpung memperdalam seni pahat patung batu secara akademis di Perguruan Tinggi Seni di Yogyakarta. Fenomena ini bisa berkembang lebih baik dengan memadukan seni pahat patung dalam suatu kawalan disiplin ilmu yang memadai. Menguak mustika batu hanya bisa dilakukan oleh para pekerja kerajinan batu yang berkarya dengan ketekunan tinggi, totalitas, dan kerja keras. Apalagi jika ditambah dengan bekal wawasan keilmuan tentang seni dan batuan yang memadai.